Jadi mereka memanfaatkan sisa aset itu untuk kafe, rumah prestasi tadi. Ada teman-teman yang punya jiwa bisnis itu ya, mau nyewa aset itu, kalau memang sudah oke itu diajukan ke kami. Ryan Little. Ngobrol pagi, informatif. Jadi hal yang penting saat ini ketika kita bicara masalah barang milik negara tadi. Untuk manfaat dari segala aspek, manfaat si barang milik negara ini itu apa ya Pak Ingat? Banyak sih kalau misalnya kita ini ya secara luas ya, bicara secara luas. Jadi barang milik negara yang pasti dengan adanya barang milik negara ini kita bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan maksimal gitu ya. Ketika BUMN itu berjalan dengan baik, kantor bagus, kemudian pegawai nyaman di sana, itu kan berarti proses menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan baik juga. Kemudian yang kedua, BUMN yang kita catat dengan rapi, dengan bagus itu bisa salah satunya bisa menghasilkan PNBP dari aset. Misalnya nih Diva, kalau misalnya ada satu kantor, Diva kan sering lihat ya, satu kantor di depannya itu ada ATM. Pernah? Iya, pernah. Itu kan mengoptimalkan aset yang ada gitu ya. Jadi dengan adanya ATM itu bank itu menyewa dari aset tanah tadi, sehingga itu dengan optimalisasi BUMN yang ada itu bisa menjadi penghasilan PNBP, penghasilan negara, pendapatan negara, bukan pajak. Terus kalau misalnya kita bicara masalah ini ya, apa namanya, sukuk negara itu salah satu underlying itu salah satu jaminan untuk underlying asetnya itu adalah BUMN tadi itu. Sehingga memang ketika ada sukuk ataupun ada obligasi yang diterbitkan oleh negara kita, itu salah satu underlying yang dijadikan pegangan itu adalah BUMN kita tadi. Ada lagi nggak sih cara-cara untuk mengoptimalkan barang milik negara selain yang tadi Pak Ganjar udah jelasin? Kalau di Serang sendiri, Diva tahu rumah prestasi itu nggak? Rumah prestasi, kafe rumah prestasi yang ada di itu kan salah satu BUMN milik dari Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai kafe di situ. Jadi karena lokasinya strategis dan juga memang ada sisa tanah yang masih bisa dimanfaatkan, jadi mereka memanfaatkan sisa aset itu untuk kafe rumah prestasi tadi. Di terminal misalnya, di terminal Pakupatan nih, di Serang ada terminal Pakupatan, itu kios-kios itu kan nyewa juga, menyampaikan permohonan sewa ke kita. Jadi itu kan dibangun sama Balai Transportasi ya dari Kementerian Perhubungan. Kemudian di situ ada kios-kios yang itu menyewa ke kita gitu. Jadi banyak gitu ya, kalau misalnya kita mau mengoptimalkan aset negara itu, selain memang digunakan untuk menunjang tusi, itu bisa optimal salah satu dengan pemanfaatan tadi. Berarti pengoptimalan barang negara ini bisa juga dilihat dari perkembangan masyarakatnya juga ya, kebutuhannya. Kayak tadi kan pembuatan rumah prestasi yang ada kafenya gitu kan, berarti udah lihat dari sekitar juga nih masyarakat kan, berarti harus ada analisisnya. Itu pun di proses sekarang yang kami lakukan di DJKN itu adalah istilahnya kita melakukan portofolio aset. Jadi di situ kita akan melihat kinerja aset itu, apakah memang aset itu berpotensi tadi, memang istilahnya penggunaan terbaiknya apa gitu ya. Kalau memang aset itu belum dioptimalkan untuk tugas fungsi, penggunaan terbaiknya itu apa, itu nanti kita ada analisisnya seperti itu. Berarti nggak sembarang mau bikin ini aja nih, dioptimalinnya kayak gini aja nih, berarti ada analisisnya lah ya. Iya, nanti di situ dan salah satu peran KPKNL di situ jadi memberikan persetujuan. Jadi dari Satker itu melakukan permohonan, kita memberikan persetujuan bahwa ini memang sesuai ketentuan, sehingga setuju untuk misalnya disewakan, untuk tadi banyak hal ya, untuk proses pemanfaatan, dihibahkan atau
Bisa disetujui atau tidaknya itu kan pasti ada persyaratannya. Nah itu ada nggak persyaratan khusus yang biar itu bakal di ACC nih sama KPKNL Serang? Pasti KPKNL Serang sebagai pengelola tadi, pengelola barang milik negara itu melakukan verifikasi dari dokumen juga, dan juga tentu verifikasi ke lapangan atau fisik aset tadi. Jadi kalau secara khusus memang sudah ada, ya sudah ditentukan berdasarkan ketentuan ya seperti data BMN-nya, kemudian kondisi BMN-nya seperti apa dan sebagainya. Jadi yang salah satunya kalau misalnya pemanfaatan lah, kalau misalnya aset BMN itu mau disewa, memang ada pernyataan bahwa ketika misalnya mau disewa tadi ada pernyataan dari pengguna atau satker, BMN itu tidak digunakan untuk tugas fungsinya. Jadi kalau nggak mungkin kan, misalnya kita pakai buat apa terus kita sewakan, nggak mungkin kan. Jadi memang ada pernyataan itu salah satunya. Dan juga kita mungkin cek fisik ke lapangan untuk menentukan nilai sewa tadi. Jadi sekaligus kita nanti menyampaikan bahwa nilai sewa atas ATM ini berapa. Itu kita dari KPKNL yang menentukan juga nilainya. Kalau misalnya untuk pengajuannya itu mungkin banyak yang belum tahu itu bisa Pak Ganjar jelasin nggak gimana caranya? Kalau seandainya ada teman-teman misalnya teman-teman di teman-teman ngopi juga ada yang saya mau nih buat kantin di sekolah gitu kan. Itu langsung aja koordinasi ke sekolahnya. Nanti koordinasi ke sekolah, dari sekolah itu kemudian nanti melakukan permohonan karena memang yang menggunakan aset itu adalah sekolah tadi, misalnya kampus ataupun ataupun madrasah aliyah dan sebagainya itu, atau misalnya tadi ada aset yang dilihat ini bisa bagus nih potensinya, misalnya teman-teman yang punya jiwa bisnis itu ya mau nyewa aset itu, kemudian koordinasi saja dengan pengguna dalam ini satuan kerja terkait itu, nanti dikomunikasikan kalau memang sudah oke nanti diajukan ke kami, ke KPKNL seperti itu. Pengajuan ke KPKNL Serang itu bisa langsung datang ke kantor atau bisa lewat website juga, Pak? Kalau kami sudah punya permohonan online ya. Permohonan online nanti dari teman-teman kami nanti akan ada link gitu ya, namanya link aplikasi Sindang Hela. Aplikasi Sindang Hela ini nanti teman-teman satuan kerja itu mengajukan permohonan. Di situ kita sudah menyediakan juga link-link kayak misalnya dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan, misalnya untuk mau sewa nih apa saja yang dibutuhkan, itu nanti diupload di situ, nanti kita akan coba koreksi dan juga koordinasi, coba verifikasi tadi, itu dia. Jadi bisa ya online. Kalau misalnya ada yang di satker kita kan salah satu ada di Pandeglang misalnya di daerah Lebak atau jauh, apa yang jauh, itu bisa ajukan via online. Sindang Hela ya guys. Sindang Hela. Terima kasih Pak Ganjar udah sama banyak sharing-sharing tentang BMN, tentang PKN, KPKNL Serang juga. Kita bakal balik lagi di sesi ngopi selanjutnya. Terima kasih Mbak Diva, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa ngopi.